Podcast by Kestra, di mana kita bakal kenalan sama organisator dari BEM Undip 2020, Pemrakarsa Mahakarya. Karena tak kenal maka tak sayang, so nonton sampai habis ya. Halo Dips, kembali lagi di Podcast by Kestra BEM Undip 2020, di mana kita akan ngobrolin seputar sebuah bidang dari Pemrakarsa Mahakarya. UAS sudah berlalu, semoga Dips bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan sekarang saatnya dengerin podcast lagi. Dan kali ini kita akan lebih dekat dengan bidang sosial politik. Dan sudah ada bersamaku Kak Andika dan Kak Erika. Halo Kak, bagaimana kabarnya Kak? Halo Dam, alhamdulillah baik kabarnya. Dan alhamdulillah juga kemarin kan habis UAS juga. Halo Sadam, alhamdulillah kabarnya baik. Seperti biasa, sebelum kita lebih jauh soal bidang sosial politik, Kak Andika dan Kak Erika boleh dong memperkenalkan diri dulu ke Dips. Boleh dikasih tahu jurusannya apa dan di sospol itu sebagai apa? Halo, aku Andika Kusumwardana dari D3 Akuntansi 2017. Kebetulan di tahun ini diamanahin oleh Hilmi, Anti, dan teman-teman buat menjadi Kepala Bidang Sosial Politik 2020. Halo semuanya, kenalin nama aku Erika. Aku dari FSM 2017. Tahun ini alhamdulillah diamanahi oleh Hilmi dan Anti juga KW sebagai Wakabid Sospol 2020. Oke, sebelum lebih jauh terkait bidang sospol, kasih tahu dong prosesnya Kak Andika dan Kak Erika ini gimana kenalnya dan gimana sampai bisa menjadi Kabid Wakabid Sospol. Sebenarnya dulu sih aku sama Erika itu udah kenal sih sebelumnya. Sebelum di Sospol Undip, aku sama Erika itu di BKMBA Undip UM gitu. Nah, kita kan bareng di situ tuh. Kenal, aku tahu Erika kayak gimana dalam bekerja, dalam organisasi. Aku tahu gimana dia kerja, akhirnya aku ajak nih Erika gitu. Iya, jadi kurang lebih gitu deh. Dulu KW juga nanya-nanyain kira-kira aku mau lanjut organisasi mana kan setelah jadi BKMWA. Terus ya karena kita udah kenal, udah tahu cara kerja masing-masing, mungkin dari dia juga udah klop, ya udah deh. Terus aku ACC, jadi deh Kabid dan Wakabid. Yeay. Yeay, mantap memang. Oke, ngebahas sospol nih. Kebanyakan yang orang tahu, umumnya sospol itu berkaitan erat dengan penyuaraan, aksi, dan demonstrasi juga. Tapi biar lebih memperjelas nih, sebenarnya bidang sosial politik atau sospol tuh bidang apa sih Kak? Tugasnya ngapain aja, fungsinya terus apa ya? Sebenarnya bener sih apa yang diparadigmakan oleh teman-teman biasanya gitu. Yakni sospol erat dengan penyuaraan massa, aksi massa maupun yang lainnya. Dan sebenarnya fungsi sospol ini lebih berfokus di isu-isu eksternal kampus gitu, isu-isu yang di luar kampus. Karena isu-isu yang di dalam kampus itu biasanya dikerjakan oleh teman-teman Harkam. Oleh karena itu teman-teman sospol berfokus ke isu-isu eksternal gitu. Kalau misalkan banyak yang tanya, sospol nggak terlalu mendalami isu-isu internal, karena emang sospol bekerjanya untuk isu-isu eksternal, misalkan RUU, misalkan kebijakan pemerintah dan yang lainnya kayak gitu. Dan penyuaraan maupun aksi massa itu salah satu eskalasi yang sospol lakukan itu. Sebelum penyuaraan maupun aksi massa, sospol biasanya ngelakuin pencerdasan baik berupa kajian maupun diskusi. Baru setelah itu ada aksi massa dan ada juga biasanya negosiasi maupun lobbying ke pemerintah terkait gitu, audiensi kayak gitu sih. Kurang lebih kayak gitu kalau untuk sospol ya. Oke Kak Andika, kalau dari Kak Erika sendiri kira-kira bagaimana nih? Aku nambahin dikit aja sih. Jadi intinya sospol itu sebagai motor penggerak mahasiswa gitu. Ketika ada isu atau kebijakan yang kita perlu penyikapan atas itu, ya sospol nanti akan menginisiasi baik membuat kajian maupun propaganda, diskusi publik dan lain-lainnya gitu. Nah, terus bagian-bagian di dalam sospol apa aja ya Kak? Divisi-divisinya gitu, terus fungsi masing-masing divisinya apa ya Kak? Untuk divisi-divisinya kita agak berbeda sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini tuh ada 3 divisi, yakni kajian strategis isu dan kebijakan nasional, kajian strategis isu dan kebijakan wilayah, sama pengembangan gerakan aksi dan agitasi. Nah, ada 3 jadinya. Di tahun-tahun sebelumnya kan juga ada 3 sebenarnya, tapi
di tahun sebelumnya itu kajiannya cuma satu, cuma kajian strategis itu aja biasanya. Nah di tahun ini kita coba menspesifikkan untuk dibagi menjadi 2, kajian nasional untuk fokus isu-isu yang ada di nasional, dan untuk kajian wilayah berfokus pada isu permasalahan yang ada di Jawa Tengah dan Semarang. Terkhusus tahun ini kan ada pemilihan wali kota. Harapannya kajian wilayah ini juga bisa mengawal dari isu-isu yang bisa diangkat ketika nanti ada pemilihan wali kota gitu. Jadi masyarakat bisa tercerdaskan untuk memilih siapa nantinya seperti itu. Baik masyarakat secara umum maupun masyarakat yang menjadi mahasiswa di Undip gitu. Dan untuk Pageraksi, pengembangan gerakan aksi dan agitasi, mereka berfokus sebagai humas sekaligus sebagai motor gerakan dari sospol ini gitu. Misalkan ketika aksi, ketika mobilisasi massa maupun yang lainnya, mereka yang bertanggung jawab terkait hal itu gitu. Dan di Pageraksi ini di bawahnya itu ada kayak underbownya gitu. Underbownya itu ada Laskar Diponegoro. Nah Laskar Diponegoro ini sebagai motor tambahan untuk sospol gitu. Jadi teman-teman Laskar Diponegoro ini nanti bantu teman-teman sospol. Kalau untuk Laskar Diponegoro ini belum kita oprek ya, belum kita oprek karena pandemi dan lain hal akhirnya terundur gitu. Jadi nanti silakan ditunggu aja kalau misalkan mau gabung dengan Laskar Diponegoro, nanti kita bisa oprek gitu. Kita oprek, silakan daftar. Dan Laskar Diponegoro ini sebagai basis massa juga untuk Sospol BEM Undip 2020. Dan nantinya teman-teman Laskar Diponegoro ini juga diberikan sekolah politik gitu. Nanti ada pemateri, ada yang ngisi buat teman-teman Laskar Diponegoro. Ya, ditunggu ya teman-teman oprek dari Laskar Diponegoronya. Bagi yang berminat, boleh banget ikut rekrutmennya. Dan aku nambahin dikit dari KW tadi, kan udah dijelaskan ada 2 kasrat, nasional dan wilayah, juga ada 1 divisi propaganda yaitu namanya Pageraksi atau pengembangan gerakan aksi dan agitasi. Nah ya kayak bidang pada umumnya sih pasti ada sekretaris dan bendahara, sekretaris yang tugasnya ngurusin surat menyurat, absensi dan kesekretariatan lain, dan bendahara untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan di bidang SPJ dan lain-lainnya. Dari masing-masing divisi yang udah disebutin tuh, prokernya ada apa aja? Untuk prokernya dari Sospol itu ada beberapa proker ya. Yang pertama itu dari Kasukwil. Kasukwil itu kajian strategis isu dan kebijakan wilayah. Itu ada The Book of Sospol, itu pembukuan dari semua kajian yang udah digarap teman-teman Kastrat, baik Kastrat wilayah maupun Kastrat nasional itu dibukukan semua. Habis itu kita bagikan gitu. Kita bagikan ke fakultas maupun lembaga-lembaga terkait. Dan selanjutnya itu ada konten edukatif mahasiswa. Itu lebih ke kayak infografis maupun peringatan hari besar. Itu kita bikinnya di situ gitu, di konten edukatif mahasiswa gitu. Bisa juga nanti hari besar misalnya dibikin untuk diskusi. Misalkan hari besar buruh kemarin kita ngadain diskusi juga bareng, mengundang Mbak Asvin dari YLBHI. Terus ada dialog terbuka. Dialog terbuka ini dialog membicarakan terkait isu-isu yang berkembang di wilayah Jateng maupun di Semarang kayak gitu sih. Nanti kita mengundang pembicara sebagai narasumber, kurang lebih kayak gitu. Sedangkan untuk kajian strategis isu dan kebijakan nasional atau Kasuknas itu yang pertama ada pengembangan literasi. Pengembangan literasi ini hampir sama dengan konten edukatif tadi, tapi cakupannya yang berbeda gitu. Untuk membahas hari-hari besar maupun pembuatan infografis itu melalui proker pengembangan literasi mahasiswa. Dan selanjutnya ada kajian tematik dan dialog. Ini pembuatan kajian dan diskusi umum gitu, diskusi publik untuk mahasiswa Undip. Terus ada dialog kebangsaan. Dialog kebangsaan ini sebagai bentuk wahana literasi buat teman-teman mahasiswa Undip gitu. Insya Allah terbuka untuk umum, semuanya bisa hadir gratis, dan mengundang beberapa tokoh nasional gitu, tokoh-tokoh nasional yang bisa dijadikan pembicara oleh kita gitu. Kalaupun misalkan nanti akhirnya belum bisa berkumpul, maka kita akan bikin itu sebagai kurang lebih kayak webinar gitu. Selanjutnya buat Pageraksi mungkin Erika bisa nambahin. Oke, dari divisi Pageraksi yang pertama prokernya ada Sospol Swan Stakeholder. Jadi nanti ada visitasi silaturahmi
ke stakeholder terkait dari isu yang kita bawa. Kayak fokus kita kan ke isu lingkungan, jadi sempat kita silaturahmi ke Walhi juga LBH, bahkan pernah ngadain diskusi bareng ya LBH dan BMFH waktu itu terkait Omnibus Law. Juga untuk isu pilkada bisa kita soal ke KPU atau Bawaslu atau stakeholder terkait gitu. Yang kedua ada Sospol Meet You. Itu kayak kunjungan Sospol BEM Undip ke Sospol BEM Fakultas. Seperti itu sih. Terus ada Majelis Sospol Undip atau disingkat Masudi, itu forum bareng-bareng Sospol BEM Undip dengan semua Sospol BEM Fakultas lain untuk membentuk sinergitas gitu antar Sospol Fakultas maupun universitas. Itu sih. Dan ada Laskar Diponegoro yang tadi udah disinggung ya sebagai motor tambahan untuk mengawal isu maupun untuk pelaksanaan proker. Gitu sih sistemnya oprek. Nah, sekarang kan lagi situasi pandemi COVID-19 yang tentu mengubah berbagai pola kehidupan sampai semester depan secara formalnya kita belum bisa bertatap muka. Walaupun seperti itu, aku yakin sih Sospol tetap dapat aktif bergerak. Nah, berkaitan dengan itu, apa aja sih yang sudah digerakkan Sospol sejauh ini? Untuk terkait apa yang sudah dilakukan Sospol, kita udah bikin kajian maupun infografis. Kita juga udah ngerasain forum lingkar Sospol, sowan ke fakultas, dan udah juga buat nyadain diskusi publik gitu. Nah, diskusi publik udah beberapa kali mengundang Mbak Asvin misalkan, terus mengundang Pak Budiman Sujatmiko dan yang lainnya gitu. Kita udah beberapa kali diskusi online. Karena emang kondisi yang seperti kayak gini, akhirnya semuanya harus terpaksa dilakukan secara online gitu, dalam jaringan kayak gitu sih. Dan mungkin untuk beberapa bulan ke depan selama ini mungkin juga nanti bakal dilakukan secara online juga sih, seperti ini gitu. Dan dari diskusi-diskusi tadi kita juga ambil tema dari COVID itu sendiri sih. Jadi misalnya nih kayak Hari Buruh, akibat pandemi kan gimana sih masa depan kesejahteraan buruh Indonesia itu kan masih ngambang ya. Jadi kita coba adakan suatu diskusi yang membahas kondisi buruh tuh kayak gimana, masa depannya tuh bakal seperti apa pasca COVID, kayak gitu sih. Kalau yang nggak jauh-jauh dari sekarang, Sospol ada rencana ngapain nih Kak? Lalu juga kalau sebentar lagi ada proker, boleh banget nih Kak sekalian aja disuarakan di podcast ini. Kalau terkait yang akan dilakukan Sospol, yang akan digarap Sospol, Sospol sebenarnya udah ada timeline untuk setengah periode ini mau ngapain gitu. Dari Kasuknas itu mau melanjutin pengerjaan isu lingkungannya gitu. Ada 4 klaster lingkungan yang akan digarap. Ada tambang, sampah, limbah industri, dan kebakaran hutan dan lahan. Itu yang akan digarap selama setengah periode ke depan untuk teman-teman Kasuknas itu. Sedangkan untuk teman-teman Kasukwil itu akan membahas terkait COVID dan pasca COVID ini, termasuk dampaknya juga. Terus ada pembahasan terkait tol Tanggul Laut Semarang Demak, kemudian kesejahteraan buruh dan pilkada, karena bentar lagi juga bakal masuki fase pilkada lagi gitu. Dan untuk teman-teman Pageraksi, seperti biasa mereka bakal ngebantu dari teman-teman Kasuknas, Kasukwil untuk propagandanya, sekaligus mereka juga nanti membantu propaganda di UKT gitu, di permasalahan UKT apabila diperlukan gitu. Mereka bakal membantu propaganda di situ juga. Nambahin dikit, kalau terkait proker, paling lanjutin proker rutin aja sih, kayak Sospol Meet You sama Majelis Sospol Undip. Berarti semuanya online ya Kak? Nah terus kalau online gitu mekanismenya gimana ya Kak? Iya Sadam, jadi semuanya online. Kalau mekanismenya seperti meeting pada umumnya sih, kita selalu pakai Zoom. Tapi kalau misal ada request dari BEM Fakultas terkait ya bisa pakai MS Team atau Google Meet mungkin gitu. Dari eksekusi proker-proker itu Kak, tantangan terberat yang harus Sospol hadapi apa aja Kak? Dan cara Sospol mengatasinya juga gimana tuh Kak? Untuk tantangan ya, kalau untuk tantangan sebenarnya karena biasanya kan offline gitu, dilakukan secara langsung, tatap muka, diskusi dan yang lainnya kan seperti itu biasanya. Karena harus menyesuaikan, mungkin kita harus bisa ini juga akhirnya menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu. Semuanya diganti secara online,
secara daring, tatap layar gitu. Kayak gitu sih sebenarnya tantangan yang harus bisa dilakukan, dan caranya ya kita harus bisa menyesuaikan, akhirnya harus mau nggak mau harus menyesuaikan dan mengantisipasi bagaimana nanti ketika diskusi-diskusi online itu berjalan biar lancar gitu. Kalau yang aku rasakan sejauh ini kendalanya di proker, misalnya itu diskusi ya, paling pembicaranya sih cari pembicara gitu. Kayak misal kita nge-keep pembicara ini, tapi beliau ternyata nggak bisa karena ada agenda lain, otomatis kita cari pembicara lain. Tapi ternyata pembicara lainnya nggak bisa gitu, kita kan cari yang lain lagi gitu sih. Agak susahnya dicari pembicara. Nah, solusinya ya biasanya koordinasi ke Hilmi selaku KBM dan Haris selaku Korbit, mereka yang punya relasi yang lebih luas, dan ada saran-saran juga dari mereka pembicaranya siapa, kayak gitu. Kira-kira kan hambatannya seperti itu, Kak. Tapi kalau dari yang Kakak rasain, sulit apa sih menjalankan tanggung jawab bidang sospol di masa pandemi yang penuh ketidakpastian? Sebenarnya sulitnya itu di awal sih, karena kan di awal tuh masih belum jelas gitu, belum jelas selanjutnya itu perkuliahan bakal seperti apa gitu. Jadi kan mau bikin kegiatan juga bingung gitu. Tapi kalau untuk semester depan, insya Allah udah terbiasa gitu. Karena dari rektorat kan juga udah ngeluarin bahwasanya kuliah bakal dilaksanakan secara online. Jadi semuanya udah diatur secara diulang semuanya, kita lakukan secara online akhirnya. Berarti bisa dikatakan berat di awal, tapi semakin gak berat seiring dengan berjalannya waktu ya, Kak? Iya benar seperti itu Dam, karena kan di awal kita belum tahu nih bakal kayak gimana nantinya perkuliahan gitu kan, belum jelas gitu, belum ada kepastian. Tapi sekarang kan udah ada kepastian bakal seperti apa kuliah di semester depan, jadi harus dipersiapkan di masa-masa liburan inilah gitu. Nah, kalau menurut Kak Erika gimana nih? Lumayan sulit sih menjalankan kewajiban sospol di masa pandemi. Kayak contohnya koordinasi BM dengan Menarik gitu. Sebelumnya kan udah jelas gimana kebijakan Menarik mengenai pengajuan proposal, terus LPJ maupun SPJ itu udah jelas. Tapi berhubung pandemi, kebijakan tersebut dan ada beberapa hal poin penting lainnya diubah gitu. Nah, perubahan itu yang bikin kita harus adaptif akan hal tersebut. Nah, itu yang bikin agak kewalahan sih gitu. Tapi alhamdulillah bisa teratasi kok. Memang ya, hal yang gak biasanya terjadi seperti pandemi ini cukup menyulitkan berbagai pekerjaan. Tapi sesuai peribahasa, di balik sesuatu yang sulit pasti ada kemudahan, dan di balik sospol yang terus bergerak pasti ada juga kebaikan. Oleh karena itu, tetap semangat ya buat sospol menghadapi segala tantangan yang ada. Iya bener banget, karena kan biasanya kalau belum terbiasa kan biasanya ngerasa aneh gitu atau ngerasa kesulitan gitu, makanya harus membiasakan kan. Semoga sospol nantinya bisa membiasakan diri dan bisa semakin progresif buat mengawal isu-isu yang ada gitu. Amin deh, semoga kedepannya kita semua dikasih kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas dan tanggung jawab kita di masa pandemi. Setelah tantangan, kita ke suka duka nih Kak. Kira-kira apa sih suka dukanya menjadi bagian dari bidang sospol? Kalau terkait suka duka sebenarnya ada banyak sih ya Kak. Misalkan kalau lagi aksi gitu kan, pas panasan gitu. Pas panasan suka atau duka ya? Karena kan seru gitu kan, panas-panasan terus menyuarakan aspirasi gitu kan, seru gitu. Tapi pas kayak itunya kan kadang beberapa orang mikir, aduh item, aduh inilah itulah gitu kan. Tapi kalau cowok kan biasanya ya bodo amat sih gitu. Kayak aku kan ya bodo amat, hitam emang dari asalnya kan hitam gitu. Dan suka duka lain pun ada sebenarnya, misalkan bisa bincang dengan tokoh maupun yang lainnya, itu suatu privilege yang akhirnya bisa kita dapatkan gitu. Dengan kita ikut sospol, salah satu privilege yang kita dapat itu kita bisa jumpa dengan tokoh gitu, bisa ngobrol dengan tokoh. Itu yang paling kerasa sih kalau menurut aku. Kalau duka-duka lain sebenarnya ada juga, misalkan deg-degan ketika aksi maupun apa gitu kan, karena nggak tahu nanti bakal chaos atau enggak, atau misalkan yang parah nanti bakal diciduk polisi atau enggak ketika merumuskan atau ketika konsolidasi gitu. Karena kan udah sering sih, jadi ya
adalah suka duka untuk sospol gitu? Kalau aku dukanya itu yang pasti tambah beban baru kan di pundakku, apalagi memegang amanah dari ribuan mahasiswa Undip, dan ketika sospol melakukan penyikapan atas sesuatu itu membawa nama baik Undip dan BEM Undip gitu. Jadi aku pun dituntut untuk bisa manajemen bidang dengan baik bareng anak-anak yang karakternya beda-beda, tapi sebenarnya itu seru sih. Terus sukanya apa ya? Ya bener kayak yang dibilang KW, dapat privilege yang bisa bincang dengan tokoh. Itu kerasa banget dapat wawasannya, keren banget. Ada satu yang membekas banget di aku, Mas Gea dari LBH. Masnya keren sih menurutku, apa yang dia bilang jelas dan lugas. Dan banyak juga gitu dari teman-teman sospol BEM fakultas juga, dari teman-teman BEM Undip lain. Mereka juga keren-keren banget dengan wawasan mereka. Jadi ketika sharing, aku bisa dapet insight yang lebih luas daripada sebelumnya. Ada lagi sih sukanya pas aksi, dimana kita konvoy gitu pakai motor, dikawal polisi di depan, panas-panasan, terus saling bercanda padahal nggak kenal, nggak tahu namanya siapa, terus mau minum aja ribet, mau ngapa-ngapain ribet, mau parkir ribet. Tapi seru banget dan gak akan terlupakan sampai kapanpun sih itu. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak. Kalau mau masuk atau menjadi bagian dari Sospol BEM Undip nih, itu gimana caranya sih Kak? Kriteria-kriterianya gitu apa aja ya? Apa harus melek politik? Apa harus jago orasi? Apa ada ketentuan dan syarat keterampilan khusus gitu Kak? Melek politik itu harus sih menurutku, karena gimana pun itu adalah tuntutan bidang. Kalau sebelumnya belum ada background politik, itu nggak apa-apa, asalkan serius untuk belajar. Terus bisa orasi, itu sebenarnya poin plus sih. Poin plus lain kayak kreatif, bisa desain, terus inovatif, bisa editing video, karena itu sangat-sangat berguna untuk pembuatan propaganda gitu. Dan sospol itu work as team. Jadi kepribadian sangat aku perhatikan, apakah dia bisa menempatkan dirinya ketika memimpin dan dipimpin, gimana attitude-nya, baik atau enggak, gimana cara dia menyuarakan opininya, terus juga motivasi dia untuk mengikuti sospol itu apa. Itu penting banget. Jangan sampai mau ikut sospol hanya untuk mendapatkan titel atau mendapatkan pandangan wah dan sebagainya seperti paradigma yang ada kan. Dan juga harus komitmen dan tanggung jawab. Oke Kak Erika, sekarang gimana nih kalau dari Kak Andika? Kalau bagiku sih ya, sebenarnya kalau mau gabung sospol itu simple sih kalau bagiku ya. Bagiku pribadi simple, karena yang penting mau belajar, walaupun dia paham politik itu benar-benar dasar atau nggak paham sama sekali, kalau dia punya keinginan belajar tinggi, menurutku ayo aja gitu gabung. Karena di sini kita belajar bareng gitu, bukan bekerja. Jadi aku pun juga tetap belajar, teman-teman juga tetap belajar gitu. Jadi kita belajar bareng, bukan saling menggurui maupun yang lainnya. Dan kalau misalkan punya kayak melek politik maupun skill-skill orasi, menulis dan yang lainnya, itu poin plus aja kalau menurutku. Kalau misalkan dia punya poin plus tersebut, ya bagus itu, alhamdulillah. Jadi bisa membantu lebih maksimal lagi nantinya. Kurang lebih kayak gitu sih kalau menurutku kalau untuk menjadi anggota sospol. Intinya yang penting mau belajar aja gitu, punya etos tinggi. Tuh Dips, buat yang mau masuk Sospol BEM Undip, omongan kakak-kakaknya bisa dipelajari ya. Nah, sekarang boleh dikasih tahu secara sederhana dong Kak, pandangan umum kakak-kakak terkait kondisi sosial politik terkini. Lingkup sosial politik terkini kayak gimana sih? Kalau melihat dari konstelasi perpolitikan pada era ini, sebenarnya semuanya udah bagus-bagus aja sih secara definitif ya. Baik demokrasi maupun pemahaman-pemahaman lainnya tuh sebenarnya baik. Cuma moralitas dan etika dari tiap individunya itu yang mempengaruhi menjadi buruk akhirnya. Jadi tiap orang harus mempunyai etika dan moralitas itu. Percuma orang itu mempunyai pendidikan tinggi, mempunyai ilmu yang tinggi, kalau tidak punya moralitas, tidak punya etika, ilmu itu bakal untuk membodohi orang lain gitu. Sama seperti yang dikatakan Wiji Tukul, percuma pintar kalau untuk membodohi. Dan dalam sistem demokrasi itu yang paling banyak itu yang menang. Secara dasarnya kan seperti itu. Makanya
mayoritas itu harus mempunyai moralitas. Ketika mayoritas nggak punya moralitas, maka undang-undang yang nggak sesuai maupun kebijakan yang nggak sesuai itu bakal terjadi. Misalkan di legislatif, ketika mayoritas nggak diisi moralitas, maka mereka bisa membuat undang-undang yang seenaknya. Misalkan undang-undang RUU KPU kemarin, undang-undang Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, maupun undang-undang yang lain. Oleh karena itu, moralitas yang paling penting menurutku. Jadi, penumbuhan moral dan etika di awal itu perlu banget. Sejak sekolah maupun kuliah itu perlu banget. Maka, moralitas harus benar-benar dibentuk gitu untuk semua individu. Kondisi sosial politik di Indonesia menurutku saat ini buruk, ditambah lagi dengan adanya pandemi, jadi tambah carut marut ya. Bisa kita lihat kinerja para menteri dari kabinet pemerintahan sendiri gak maksimal gitu dalam menghadapi pandemi. Dan payung hukum atau RUU yang diusulkan itu malah nggak berpihak kepada rakyat dan lingkungan hidup, atau lebih berpihak ke korporasi. Kita ambil contoh RUU Cipta Kerja. Di situ ada salah satu substansinya, kalau misal korporasi melakukan pelanggaran atau perusakan lingkungan, itu sanksi administratif yang diberlakukan atau akan dijatuhi pidana kalau sudah memakan korban jiwa kayak gitu. Jadi sangat nggak melindungi rakyat kecil atau para pekerja di situ. Lalu apa yang harus dihilangkan atau dihapuskan? Yang pasti KKN sih, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejak awal tuntutan reformasi kan itu, dan sampai sekarang bukannya hilang tapi malah makin menjamur gitu ya. Yang terakhir nih Kak, tolong kasih pesan dan harapannya dong Kak, terutama untuk BEM Undip. Kalau untuk pesan dan harapan sih, aku berharap teman-teman Sospol maupun teman-teman di BEM Undip lainnya maupun teman-teman seluruh Undip, Sivitas Akademika Undip, itu nantinya bisa membangun peradaban ini sih. Tentunya membangun peradaban dengan penuh moralitas dan etika. Seperti yang aku katakan tadi, bahwasanya moralitas dan etika itu menjadi dasar. Ketika mereka pintar tapi tidak ada moral, ya sama aja. Maka dari itu, semoga kita nanti bisa membangun peradaban, membangun Indonesia, meninggikan peradaban-peradaban yang benar-benar menjunjung nilai kebenaran, nilai keadilan, dan nilai-nilai moralitas itu. Harapanku seperti itu aja sih, nggak muluk-muluk tinggi sih. Yang penting semuanya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Harapanku sama sih kayak KW, karena gimana pun seorang manusia itu kan punya akal dan hati. Jadi ketika ada kebatilan, lawan kayak gitu. Semoga kita semua bisa tetap jadi orang baik dan bermoral. Mantap. Nah, gimana tuh Dips? Sospol sangat berani ya. Makasih banyak ya buat Kak Andika dan Kak Erika yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali Sadam, semoga kamu juga sukses selalu, semoga Kestra juga sukses selalu. Terima kasih udah memfasilitasi aku dan KW untuk sharing terkait Sospol di sini, di podcast ini. Thank you. Sukses selalu juga buat Sospol BEM Undip 2020. Semoga bisa selalu semangat dalam bergerak dan berjuang serta mengawal dan menindak isu-isu sosial dan perpolitikan. Buat Dips mendengar sekalian, obrolan kita sampai di sini dulu ya. Tapi jangan khawatir Dips, masih ada beberapa bidang lagi kok yang bakal kita obrolin. So, tungguin aja ya bidang lainnya di podcast selanjutnya. Sembari menunggu, tetap sehat selalu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia dengerin sampai titik ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!